Pemirsa, Kejari Sungai Penuh berhasil mengamankan satu orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana pembangunan Stadion Mini Kota Sungai Penuh. Tersangka berinisial DFJ merupakan pengelola anggaran sekaligus menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? PTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini, menarik dan inovatif, serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam Provinsi Jambi. Bersama saya Narevina Arta dalam PTV News selengkapnya. Berita pertama pemirsa, Kejari Sungai Penuh berhasil mengamankan satu orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana pembangunan Stadion Mini Kota Sungai Penuh. Tersangka berinisial DFJ merupakan pengelola anggaran sekaligus menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada Senin kemarin, 16 Desember 2024 menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Sukma Dijaya Negara, menyampaikan setelah dilakukan pemeriksaan intensif selama 9 jam terhadap DFJ, akhirnya pihak penyidik menetapkan DFJ sebagai tersangka dengan dugaan korupsi kasus pembangunan Stadion Mini Kota Sungai Penuh yang menyebabkan kerugian negara sebesar 779 juta rupiah. Pada saat penetapan status DFJ sebagai tersangka yang merupakan pengelola anggaran sekaligus menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh. Tiba-tiba ia jatuh pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan medis. Dengan inisial DFJ selaku pengguna anggaran dan sekaligus selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh, di mana jumlah saksi yang sudah kita ambil dari keterangan yaitu 25 saksi, jumlah ahli dari ahli petani, ahli kelaikan bangunan, ahli pengadaan barang dan jasa, ahli perhitungan kerugian keuangan negara, ahli konstruksi. Pasal yang disangkakan terhadap tersangka yang barusan ditetapkan pada hari ini yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tadi diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan setidaknya itu melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak korupsi untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang pemberantasan tindak korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kerugian negara yang kita sangkakan yaitu 779.964.308,29 rupiah. Kini tersangka harus menjalani tahanan rumah terhitung dari tanggal 16 Desember 2024 hingga 4 Februari 2025 dan pada tubuh tersangka dipasangkan alat pendeteksi atau detection chip agar keberadaannya dapat diawasi dan dideteksi oleh pihak kejaksaan. Kontributor BTV Mulyadi melaporkan dari Kota Sungai Penuh.